Mantan ya? Iya, ke laut aja nggak sih? Jadi kayak ya udah, maksudnya nggak usah terlalu dikekang lah. Kalau sayang beneran tuh pasti nunjukin. Halo teman-teman, kembali lagi di Singgah Untuk Pergi. Seperti yang teman-teman lihat, sudah wajah-wajahnya sangat-sangat ceria, terutama Gayatri. Luar biasa, ya. Iya, udah Bisa deh dilihat ya. auranya nih. Auranya Auranya hitam dong ini kan. Gimana sih? Enggak, walaupun bajunya dia hitam. Tapi hatinya berbunga-bunga ya. Oh gitu. Kenapa sih? Kok nggak ada aku yang ngomong ya? Nggak ada yang mention, tapi kok pengen banget dibahas ya nggak sih? Kenapa nih, ada apa? Dengar nih kayaknya kemarin tuh kan udah putus ya. Terus sama mantan ya, udah gitu. Iya. Terus kayak kan masalah mantan. bukan, maksudnya kan udah jadi mantan. Terus kan sekarang udah punya pacar baru, iya. Makanya kayak dia berbunga-bunga gitu. Emang gitu ya, orang kalau jatuh cinta tuh kayak gitu. Kayak dunia tuh serasa milik berdua. Kalian cuma jangan di rusun. Kayak tadi Kosan barusan ya, ada pap-up tuh kosan dia. gitu kan. Aku memergoki dia Itu pap dulu dong gitu. Oh, Biasa gitu. masih anget-anget tapi Anget-anget itu deh. Gak enak cewek-cewek ya kan. Asal ngomong gitu. Oke, masih anget-angetnya, mending kita bahas soal mantan. karena kemarin episode sebelumnya kita juga agak-agak nyentil mantan ya. Iya. Jadi mending sekarang kita bahas mantan. Tapi kalau menurut kalian berdua, versi kalian, versi Cele sama Gaya tuh mantan tuh lebih ke apa? Apa yang kalian pikirkan ketika dengar kata mantan gitu maksudnya? Kos. Gak mungkin. Kosan mungkin. Kosan. Ya udah masa lalu aja gitu. Kenapa sih memancing loh konten ini ya? Agak-agak serem sih. Enggak, maaf Masa dia lalu agak lah, kebanyakan masa lalu. gula, jadi ya kayak gini. Kalau Cele apa? Ya orang yang pernah ada di hidup kita sehari-hari, tapi ya kan udah lewat. Oh, udah lewat. Udah masa lalu. Karena Kak. ketidakcocokan atau hal tertentu ya sudah selesai. Oh sudah, Itu berarti mantan tuh mantan. definisinya adalah seseorang yang pernah di dalam hidup kita, tapi Dan- hubungannya udah selesai. Ya Gitu. udah. Oh gitu, menarik sih soal mantan ya. Tapi Sama saya apa? Tentang mantan. Jangan nanya-nanya doang dong. Coba kita tanya lagi, langsung kan. dilempar sih. Dimarahin, iya dimarahin. Mantan ya? Iya, ke laut aja nggak sih? Nggak ada definisinya ya, udah Aja ke laut gitu aja ya. gitu. Cuman kalau kalian berdua sama mantan hubungannya sampai sekarang tuh kayak gimana? Apalagi soal Gaya ya, tolong highlight. Ini ada belnya nggak sih? Nggak ada. Kalau aku ya baik-baik aja sih sama mantan, ya udahlah gitu. Oh, Kenapa sih nggak tanya musuhan gitu? Enggak ada. Bagi kayak Masa nggak musuhan ada. sama mantan gitu? Biasanya kan kalau konten-konten lain tuh kayak temenan sama mantan cek gitu. Aku Tapi, ya maksudnya biasa aja sih, maksudnya ya biasa Oh. aja. Oh biasanya tuh kayak cendil. Iya, sambil bener kan. sambil gini aku kayak ya udah biasa aja sih, ya udah biasa aja gitu. Tapi musuhan nggak? Sempet lah, tapi ya enggak ya seterusnya musuhan gitu, enggak. Oh musuhan perang gitu, maksudnya balas-balasan. Enggak, ini anti banget kayak gitu. Oh anti banget, anggun ya. Iya anggun, elegan wa. Kalau cewek, Apa sih? Senyum-senyum ya dia kalau ada bahas mantan tuh kayak kayak kalau kayak gini galak deh sama mantan. Soalnya nggak relate. Nggak relate. Tidak relate kalau bisa relate dengan berteman mantan. dengan Oh, mantan. Nggak. berarti kamu tipe kalau yang Wow. udah ini banget ya mantan kayak Kayak gitu. Tapi ini menarik sih, maksudnya kalau Gaya tadi kan ya ada lah fase itu ya. Tapi kalau Cele tuh dia bilang kayak enggak lah, Ngapain lah gue? ngapain sama mantan gitu. Emang pengalamanmu gimana sih? Maksudnya musuhan sama mantan? Ya gini loh, kita kan menjalin hubungan. Nah di hubungan itu kan kita pasti ada ketidakcocokan. Nah dari situ kan kita nggak bisa memperbaiki satu sama lain. Oke, di situ ada masalah. Akhirnya kita sepakat selesaiin masalahnya, lalu akhiri hubungannya. Di situ Oke. kalau udah diakhiri hubungannya, setelah itu kan kita nggak ada komunikasi satu sama lain, nggak perlu tahu kita tuh ngapain sih Kehidupan habis itu. masing-masing gitu. Kita ya udah gitu. jalan masing-masing. Heeh. Ya udah nggak perlu kayak hai kamu lagi sekarang gimana nih Lagi kerjaannya, apa? Kalau Gaya gitu juga kuliahnya gimana kan nggak Kayak perlu jatuhnya itu. capek ya kalau misalnya tanya gitu nggak sih? Iya. Kalau aku
ke mantan sih kayak balik lagi ya Kak. Tadi kan sebenarnya kayak yang nggak musuhan banget sebenarnya, tapi tetap lah aku butuh ruang untuk fokus ke aku dulu gitu. Jadi nggak perlu kontak-kontakan dulu lah gitu. Jadi kayak lost kontak dulu lah mungkin gitu. Oke. Mungkin ada fasenya lah aku. Ini hal menarik karena biasanya yang mengeluh-elukan bahwa sama mantan bisa temenan, sekarang sama mantan itu musuhan. Maksudnya kan gitu kan. Secara nggak langsung kan ngobrol bahwa kalau dari gaya dari segi fasenya mungkin ada musuhan dulu, tapi kalau dari Cele tuh beneran kayak udah nggak ada aja, terus ada barriernya gitu, nggak ada ruang untuk baikan sama mantan gitu. Ini menarik sih karena menurut aku tuh mantan tuh bisa temenan gitu. Kalau sama saya temenan sama mantan tapi temenan. Soalnya gini, lebih ke internal ya, lebih ke diri sendiri. Kalau ya kita sama mantan tuh kan sama-sama manusia. Kita selalu punya toleransi lah, selalu punya batas untuk ya udah kehidupanmu. Tapi kita udah baik-baik aja nih, misalnya aku sama mantan baik-baik aja. Tapi biasanya pasangannya mantan itu yang mungkin ada apa-apanya. Maksudnya ada apa-apanya adalah nggak terima kalau mantannya atau pacarnya itu baikan sama mantannya. Oke. Agak sensitif ya makanya ini panas ya. Yang tengah tuh kayaknya gerah banget, padahal kayaknya udah aslinya kutub utara. Berarti kalau Miche itu lebih yang kenapa sih harus menggunakan fase musuh itu kan terus menerus berarti kan? Kalau misalnya kalau ada baikannya, harus kayak gitu berarti. Iya, jadi kayak yang tadi dibilang juga tuh, mungkin dari aku sendiri kayak sama mantan ini, mantan jadi musuh, tapi musuh dalam artian bukan kita terus perang gitu, tapi ya udah lempar mobilnya dicolek kan. Enggak berarti masih berhubungan kalau kayak gitu. Kalau kita masih kayak sindir-sindiran, tapi ini tuh benar-benar putus hubungan. Aku anggap dia tuh cuma sekedar tahu aja, oh ada sosok dia, udah oke, cukup sampai situ, titik, tidak ada kelanjutan. Nah begitu juga berlaku sama kalau misalnya aku sekarang punya pacar nih. Nah pacar aku sama mantan aku juga aku pengennya kayak yang aku lakuin ke mantan aku. Oke. Berarti kamu Oke gitu kan. Soalnya aku mengulik gitu ya. Aku butuh sebuah logika bahwa sama mantan tuh musuhan gitu. Karena menurutku itu nggak masuk di aku gitu loh. Dan nggak masalah yang ya udah temenan ya nggak apa-apa. Iya, temenan aja. Yang penting kan kita tahu batasannya bahwa oke itu mantan udah selesai gitu, case close gitu loh. Nah tapi kalau dia tuh mengeneralisir ya bahwa pacar aku juga treatmentnya harus sama kayak aku ke mantanku gitu. Padahal mungkin mantan kamu, apa pacar kamu tuh masih pengen temenan sama mantan kamu. Gimana berarti kamu? Masalahnya, coba cari dulu nih kayak istilahnya nih kayak di buku nih banyak banget tuh kayak perilaku mantannya pacar aku tuh yang kayak dateng ganggu. Ganggu nih gimana maksudnya? Dateng ganggu caper. Guling depan pacar dia kan. Oke. Iya, makan beling misalnya. Serem ya debus ya. Takut kan. Oh gitu. Jadi datang mantannya pacar kamu itu datang untuk mengganggu. Jadi kayak kamu udah caper gitu lah, caper sama pacar aku gitu tuh. Walaupun sebenarnya pacar aku tahu dia biasa aja. Cuma di sisi lain kayak antisipasi lah ya, merasa nggak dihargai sebagai pacarnya cowok aku itu oleh mantannya. Karena dia kayak sebenarnya udah tahu kalau pacaran, udah pacaran, udah punya pacar nih. Tapi kenapa dia datang di saat aku pacaran gitu loh. Kayak rasanya alah, ganggu aja nih, bisa nih. Kayak aku rasanya kayak diinjek-injek gitu tuh loh, siapa nih orang gitu tuh. Tapi kamu pernah berpikir nggak, maksudnya mantannya pacar kamu tuh kayak gitu karena pacar kamu yang welcome gitu? Pernah, mancing-mancing aja ibunya. Iya, mungkin aja dia. Kita buktiin sekarang deh. Itu semua possibility kan? Iya benar sih, akan semua ada kemungkinan. Harus ada kata mungkin. Maksudnya ibaratnya mungkin sebenarnya kan. Iya, pacar kamu. Tahu malah ibu-ibu kompleks jatuhnya kan. Enggak, mungkin aja biasanya kalau orang bertamu itu kan harus dibukain dulu pintu sama tuan rumah. Benar. Baru tamunya tanya boleh masuk atau enggak gitu loh. Itu dia. Oh, kita datangkan langsung ya. Kira-kira kita datangkan langsung. Kita pun offline aja gitu. Dilanjut di belakang. Oke. Mungkin cukup ya sampai di sini ya, nanti daripada ada huru-hara gitu nanti channel ini udah episode terakhir kan nggak takut ya gitu kan. Berlanjut ke klarifikasi nanti. Iya. Tapi oke, aku dapat sih poinnya karena ngerasa hubungan yang udah selesai tuh ya udah.
Kalau untuk kalian tuh ya udah tidak ada kontak dan nggak pengen kenal ya. Tapi kalau buat aku lebih ke kayak ya udah, dan ya justru itu karena ya udah, karena nggak harus ada apa-apa, kita nggak punya kewajiban untuk say hi, nggak bagian segala macam, berarti ya udah kayak biasanya aja. Biasanya aja gitu. Kayak gitu nggak sih? Kalau maksudnya kalau aku tuh lebih yang ada fase musuhannya tadi gitu loh. Itu untuk menetralkan perasaan aku dan dia gitu loh. Jadi kayak ketika kita ketemu lagi tuh udah yang kayak ya biasa aja. Emang sebelum aku sama mantan tapi kan aku satu circle nih. ini perjalanan ya. takut tuh. Dia Kayak tahu kita kan nggak tahu siapa itu. Nggak apa. Kan banyak kan. Iya, Banyak mantan aku. 2.899.000 Iya mantan aku yang satu circle itu ya Iya. gitu. Ya jadi ntar kalau pas ketemu tuh udah nggak awkward lagi lah gitu karena udah biasa aja gitu kan. Dengan Kamunya biasa. dia juga pihak lainnya mungkin Tapi juga kalau biasa pacarnya aja. yang sekarang Nggak tahu, kita datangkan kok sekarang. Kita datangkan langsung. Itu apa sih acara apa ya, talk show ya? gitu. Yang penting kayak kamu ngerasanya ya udah aku udah lewat fase itu. Jadi Ini nggak kayak sempat ketika apa sih namanya proses kamu buat ini penyembuhan kemarin nih sampai sekarang akhirnya punya pacar baru lagi, itu kamu butuh waktu untuk nggak main dulu deh karena satu circle. Iya itu. Atau mungkin ada sih, hal-hal yang kamu lakukan untuk nggak melihat aktivitas apapun dari mantan kamu itu. sempat kayak bener-bener aku mencoba untuk menutup aksesnya dia ke aku dan aku ke dia juga sih. Maksudku karena udah putus juga aku nggak ada tanggung jawab untuk yang nanya kabar atau gimana tuh juga enggak gitu. Dan kayak yaudahlah mungkin juga aku butuh untuk kayak gini gitu. Misalnya mau main bareng-bareng pun aku kayak mencoba ya kalau aku masih belum biasa aja ya udah deh nanti aja mainnya gitu. Pas besok-besok udah biasa aja ya udah main bareng aja. Oke. Gitu. Tapi kamu ada ini nggak sih? Kan yang lagi anget-angetnya nih ibaratnya ya. Kamu ada komitmen tersendiri nggak sih sama pacarmu yang sekarang untuk ya kamu ceritain kondisimu sama mantanmu yang kemarin gitu. Aku itu tipikal yang ini. Aku tuh bisa sebenarnya berteman dengan mantan, tapi kan harus melewati fase tadi yang fase musuhan gitu. Tapi yang sama aku sekarang itu tuh lebih yang kayak ya emang sama mantan tuh udah nggak perlu ada apa-apa lagi deh. Maksudnya udah nggak perlu berteman pun juga nggak apa-apa gitu. Kalau aku sih lebih ngasih perhatian, lebih ngasih pengertian aja sih gitu. Kalau aku sama mantanku tuh ya akan bisa ketemu lah karena kita satu circle misalnya kayak gitu. Ya balik lagi sih aku memberikan kepercayaan gitu. Oke. Benar, So deep. Tapi pacar kamu kayak ya udah gitu. Iya, ya udah karena kayak kalau kayak apa ya? Kita tuh ini kayak istilahnya tuh kita tuh menggenggam pasir gitu kan. Kalau semakin digenggam tuh semakin jatuh kak pasirnya. Filosofis ya. Sangat filosofis anaknya. Jadi Jadi kayak dari mana sih? ya udah di Google tadi sebelum ini. Jadi kayak ya udah, maksudnya nggak usah terlalu dikekang lah. Kalau sayang beneran tuh pasti nunjukin gitu. Oh gitu. Gitu. Sayang beneran lo pasti nunjukin. Bisa tolong di highlight nanti di Kalau foto. sayang beneran ditunjukin. Biasa kalau awal-awal masih gitu. Satu bulan pertama cek. Oh iya. Kalau sayang beneran ditunjukin, kalau selingkuh disembunyiin gitu maksudnya. Takut ya. Takut banget. Oke. Jadi cukup complicated ya sebenarnya Iya. kamu kalau mantannya itu satu circle gitu ya nggak sih? Tapi sebenarnya menariknya di Kamasai itu kan Kamasai tidak melewati fase kayak remaja kayak kita ini ya, Apalagi gitu aku. kan. Ini kan Jadi budaya aku kecil langsung iya gede gitu Jadi kan. langsung piung gitu. Maksudnya kita kadang-kadang tuh butuh healingnya kita kan dengan itu, dengan nggak kontakan gitu. Tapi kalau misalnya Kamasai berarti ya karena harusnya udah biasa aja, ya udah temenan aja gitu. Karena kalau musuhan tuh kesannya kayak masih ada perasaan-perasaan yang kayak unfinished businessnya gitu kan. Oke. Ini aku nanya loh. Good di good question. Tapi aku jawabnya tuh tetap gini. Misalnya putus gitu ya, pas putus sama pacar-pacarku yang dulu Banyak sama ya? pacar-pacarku Pacar-pacar. itu simple sih. Aku nggak pengen udah urusan lagi sama hidup dia, bahkan urusan kadang kan kalau misalnya udah pacaran lama kan kontakan sama orang tuanya, nggak enak sama orang tuanya, kayak gitu kan. Aku tuh kayak bukan maksudnya nggak mau silaturahmi atau apa, entah daripada ada masalah baru, aku benar-benar tidak kontak sama sekali. Ya, tapi kalau ketemu lagi dan ngobrol, itu aku sempat ketemu sama mantanku terus ngobrol, ya udah gitu loh. Cuman mungkin dari dianya nggak nyaman ya, karena kayak ya pacarnya udah nggak suka sama apa segala macam gitu. Aku juga nggak tahu gitu loh. Jadi dia memilih untuk pergi, terus tapi sebenarnya aku biasa aja dan aku pun welcome gitu loh, bukan yang terus kayak
membuat kubu sendiri. Biasanya kan ada kan, kalau orang putus terus circle-nya masih sama segala macam itu kan membuat kubu masing-masing gitu. Tapi kalau aku tuh nggak kayak ya udah emang udah nggak jalan ya, kalau dipaksain ya buat apa? Gitu. Benar. Kayak gitu sih. Tapi ini makin seru ya. Coba teman-teman Singa Untuk Pergi bisa komen, bisa ceritain di bawah sebenarnya musuh sama mantan gitu. Gimana sih pendapat pendapat kalian? kalian? Boleh Perlu apa jadi musuh nggak sih? Karena menurutku Jadi juga, pengalaman atau dari pengalaman kalian gimana? karena kayak menurutku juga kan kita pasti punya cara masing-masing juga kan buat healing dengan mantan kita gitu. Dan kalau dibilang yang ini bener, yang ini salah kan juga nggak bisa, karena Iya. disesuaikan lagi kan gitu. Jadi kalau kalian tuh lebih memilih yang mana gitu. Iya. Benar-benar. Atau seperti aku, pasti banyak yang kayak aku. udah pastinya Pasti banyak yang kayak dia. bekal ya gitu. Tapi aku nggak pernah kepikiran sih musuhan sama mantan tuh gimana, asli. Sebenarnya itu Maksudnya bukan karena musuhan sih, Kak. Kayak memberi jarak kali Iya, ya. memberi jarak, benar-benar aku tahu dia ada, aku menghargai dia ada. Oke. Cuma kita tidak perlu berhubungan lagi gitu loh. Oke, sekarang apa untungnya atau apa yang kalian dapat pas kalian menjaga jarak sama mantan kalian? Ibaratnya menjaga jarak kan? Apa yang kalian dapatkan? Tenang. Lebih Oh, tenang. Iya, nah. soalnya kayak lebih kayak fokus sama diri Oke. sendiri gitu loh. Kayak ternyata banyak hal yang bisa gue lakuin nih kalau nggak ada mantan gue gitu. Tapi Oh, in gitu. a good way ya. Iya, iya, kan? iya. Nggak in a bad way. Aku tuh nggak yang kayak gitu juga sih. Oh iya, mulai deh. Gitu. Jadi memilih jarak itu Iya. juga nggak salah ya. Memang tapi memang orang beda-beda sih. Ada yang mungkin kalau putus kayak udah langsung blok kontak. Ada kan yang kayak oh iya nih dia ngeblok aku, terus kayak mendramatisir bahwa itu sesuatu hal yang sangat-sangat buruk gitu. Padahal kita nggak pernah mikir bahwa itu tuh sebenarnya cara dia untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Yes, setuju. Kan? Kayak gitu. Kita juga butuh cerita kalian Iya, semua iya, yang boleh komen mantan di bawah. tadi gitu ya. Kalian boleh cerita di kolom Komen. komentar gitu. Kayak apa? Apakah kalian adalah Pengen tahu kayak kayak Cele gimana? sama sekali nggak mau berhubungan sama mantan dan juga memperlakukan pacarnya itu nggak boleh juga berhubungan sama mantan? Apakah kayak Gaya kalian menganggap itu adalah sebuah fase untuk proses penyembuhan? Gitu ya. Healing. Kita mungkin akan baca-baca juga di Komen-komennya di ya. komen ya, baca-baca di komen juga, nanti kita bahas-bahas juga kayak gitu. Jangan lupa di-share ke teman-temannya, ke para perempuan-perempuan luar sana. Enggak mesti perempuan sih semua. Mungkin Semua yang teman lagi- kalian gitu. Teman-teman kalian kalau misalnya kalian pengen tahu gimana sih cerita mereka sama mantan gitu tuh, apakah mereka tuh bakal musuhan sama mantan Ya. atau bisa ada proses healing gitu sama mantannya, boleh kalian share, boleh kalian tanyain dari video ini. Oke. Jangan lupa di-subscribe juga. Jangan lupa di-share. Kita. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye.